Trigonometri, memahami konsep rasio heksagonometri, sin, kostan, kosekan, sekan, dan kotangan. Heksagonometri dimaksudkan adalah 6. Jadi sini sin, kostan adalah trigonometrinya, kemudian tambahannya 3 lagi sehingga dia menjadi heksa 6 ya. Konsep untuk perbandingan, resiko perbandingan sin, kos, dan tan. Jadi di sini ada segitiga risiko ABC dengan sudutnya ini adalah sudut A, di depan sudut itu namanya depan, kemudian untuk ini yang bagian miring depan, dan ada satu sisi yang rusuk yang saling tegak lurus dengan depan itu namanya samping. Jadi kita menggunakan depan, samping, dan miring. Kemudian untuk sinusnya adalah sindemi, sinus depan per miring, kosami, kosinus samping per miring, tandesa tangan depan per samping. Nah, untuk sindemi ya, depan per miring, ini dia depannya, ini miringnya. Kemudian kosami samping per miring, ini samping, ini miring. Kemudian tangannya itu depan per samping, jadi depan per samping. Inverse. Nah, nilai sinus, kosinus, dan tangen ini bisa kita ubah menjadi sudut ya dengan cara menggunakan inverse. Jadi kalau dia sinus, kita gunakanlah inverse daripada sinus yang ada di kalkulator. Juga ini kosinus, kosinus inverse, tan juga tan inverse. Soal sudut A itu yang ditanyakan dengan diketahui di depan sudut ini ada 15 dan yang satunya lagi 20. Jadi kalau kita kembalikan ke diagram tadi, 15 itu di depan sudut itulah namanya depan. Sedangkan yang tegak lurus ini ya depan dan samping ya. Jadi depan dan samping. Jadi yang tepat adalah tandesa. Depan per samping. Nah, 15 dan 20 kita substitusikan, lalu kita carilah sudutnya dengan menggunakan kalkulator ya, online bisa, kalkulator yang biasa kita pergunakan juga bisa ya. Jadi kalau kita gunakan yang kalkulator yang online kira-kira seperti ini dia. Ya. Oke, kita coba. Untuk fungsi kita pilih tan inverse, ini kan tan inverse ya. 15 kita kembali ke utama, ini 1 15. Kemudian kita bagi ya, ini 20 ya, kita ketik 2 dengan 0. Kita lihat hasilnya adalah 36,87 ya. Kalau kita dibulatkan 9 ini kan jadi 36,87, itu yang dengan kalkulator online. Baik. Jadi di sini 36,87 ya, tadi sudah kita hitung dengan kalkulator. Apakah hanya dengan tangan permasalahan ini bisa kita selesaikan? Tidak. Kita coba menggunakan sinus ya. Coba kita lihat sinus. Sini ada kemunculan daripada Pitagoras ya, yaitu 20 kuadrat dan 15 kuadrat. Yang mencari sisi miringnya kita dapatkan 25. Sehingga kita bisa menggunakan sindemi depan per miring 15 per 25. Lalu kita gunakan kalkulator yang online juga, dapat hasil 36,87 sama. Ya, kita lihat kembali untuk sinus ya. Jadi sin inverse. Ya, ini sin inverse. Kemudian 15 per 25 tadi ya. 15 dibagi 25 ya, ini dia dibagi 25. Ini dia 36,87 juga ya, 36,87 derajat. Oke. Nah, untuk kosinusnya ya kita menggunakan kosami ya, jadi samping per miring 20 per 25. Nah, untuk kosinus inverse-nya kita pakai kalkulator tadi, ya hasilnya juga sama. Jadi dengan tangen, sin, dan kos, ya sudut yang didapatkan juga sama ya, 36,87.
Baik, kita lanjutkan. Kosinus A sama dengan 3/5, di mana A adalah sudut lancip, tentukan nilai sin A. Nah, 3/5 ini kita buat dulu menjadi gambar. Ya, kosami, samping per miring. Kita tentukan dulu sudutnya, misalnya di sini ya, ini yang A-nya, ini ya, kosinus A kan. Jadi, inilah yang namanya depan, ini samping, ini miring. Jadi, karena kosami, samping per miring, berarti 3 diletakkan kemari dengan 5 di sisi miringnya. Lalu kita pitagoraskan untuk mendapatkan depannya. Lalu yang ditanya adalah sin, jadi sin demi. Jadi depan per miring, jadi 4/5. Nah, ini cara kalau tanpa kalkulator. Kalau dengan kalkulator, berarti ini kita pergunakan sudut inverse. Jadi kosinus A ini kita carilah A-nya dengan inverse. Seperti ini tadi. Nah, seperti soal yang sebelum ini kan. Lalu kita dengan kalkulator kita dapatkan sudut 53,13 derajat. Kemudian sudut ini A ini kita substitusikan ke sin A. Oke, kemudian kita dapatkan hasil 0,7 sekian-sekian. Kalau dibulatkan menjadi 0,8. 0,8 ini kalau diubah ke pecahan juga adalah 4/5. Jadi berbeda cara namun hasilnya sama. Soal berikutnya, sudut XOA bila A35 dari gambar berikut ya. Jadi ini gambar, ini segitiga siku-sikunya. Ingat ya, kita pakai sin demi kosami dan tanda desa itu hanya untuk segitiga siku-siku. Nah, di sini inilah yang namanya di depan sudut ya, ini di depan. Dan ini sampingnya. Jadi 5 dan 3. Oke, kemudian dengan kalkulator kita pakai inverse. Kita peroleh hasil 59,04 derajat. Oke, kita masuk ke trigonometri yang berikutnya. Jadi kalau tadi sin, cos, dan tan, sekarang kosekan, sekan, dan kotangan. Kosekan itu 1/sin. Kalau dibalik juga boleh, jadi sin sama dengan 1 per kosekan. Itu juga sekan 1 per kos, kotangan 1 per tan. Nah, supaya ini tidak tertukar, kita ingat aja C tidak boleh ketemu dengan C. Jadi kosekan dengan kos jangan, kosekan dengan sin, sekan dengan kos. Yang penting C dengan S, S dengan C jangan ketemu. Sedangkan kalau kotangan dan tangan ini agak sulit untuk tertukar ya. Yang sering itu adalah sin dan kos. Ya. Oke, berikutnya tentukan nilai kosekan A dari gambar ini. Jadi yang warna coklat ini kita cari dengan Pitagoras ya. Jadi sin demi depan per miring 15/25. Kenapa kita cari sin? Karena kita berbicara kosekan. Kosekan itu adalah sepersin. Jadi kalau sudah dapat sin ya sudah dapat kosekannya. Oke, jadi 1 per 15/25 jadi dibalik menjadi 25/15. Berikutnya ini gambarnya. Yang ditanya adalah berapakah kotangan A? Ya, kotangan A itu adalah sudut yang dibentuk oleh titik ini dengan sumbu X negatif. Ya, ini sumbu X positif, sumbu X negatif. Sumbu Y positif, sumbu Y negatif. Ya, itu dia. Nah, ini untuk sudutnya. Ini segitiga siku-sikunya. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 5 sama 3. Ini dia. Lalu kita cari tangannya, kita dapatkan, kita masukkan ke dalam kotangannya. Kotangan kan 1 per tan ya, jadi 1/5/3 menjadi 3/5.